Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Sebelum itu tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa tentunya ya. Hari ini kita coba tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pembelajaran kita menjadi lebih barokah ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa di depan ya. Silahkan. Dalam tempat duduk. Siap. Dalam berdoa. Baik, selanjutnya Bapak coba cek kehadiran ya di absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dapi, kemana Dapi? Oh, sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Dapi yang sakit segera lekas sembuh dan tentunya bisa belajar bersama kita semua, ikut mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih mencintai terhadap negara kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Semua silahkan untuk berdiri ya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di segala yang berdiri, majukan beribuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tegakkan berilah negeriku, yang sekiranya kekuatannya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita belajar apa pelajarannya? Matematika ya. Matematika kita akan mempelajari terkait dengan materinya adalah pecahan. Siapa yang sudah membaca sebelumnya atau belajar di rumah tentang pecahan? Cung, di rumah ada yang sudah belajar tentang pecahan? Belum sempat? Belum sempat ya. Tidak apa-apa. Tapi kedepannya nanti kan setiap habis pembelajaran itu Bapak menyampaikan bahwa pembelajaran berikutnya apa, materinya apa. Jadi kalian silahkan untuk mencari tahu terlebih dahulu ya. Misalkan materinya apa dipelajari terlebih dahulu secara garis besarnya supaya kita sedikit demi sedikit memahami paling tidak ya. Itu. Nah, ini Bapak sudah siapkan ya slide-nya. Nah, jadi pecahan itu biasanya sering kita jumpai di setiap kita berada di lingkungan sekolah, di rumah, atau di lingkungan-lingkungan yang lainnya. Itu sering kita jumpai. Misalkan hal yang terkecil di rumah, kita mempunyai buah apel misalkan ya. Di rumah itu kan ada mama, ada ayah ya, punya adik, yang punya kakak gitu. Misalkan di rumah itu ada 3 orang misalkan ya, 3 orang anggota keluarga. Kita punya apel, kita akan membagikan apel tersebut ya dengan ukuran yang sama besar misalkan ya. Misalkan kita satu bagiannya, ayah kita satu bagiannya, ibu kita satu bagiannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang paling sederhana dalam mempelajari pecahan. Nah, berarti kalau 1 dibagi 3, itu berarti 1/3 ya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya kita mempelajari apa itu namanya pecahan gitu ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari dalam pelajaran matematika. Nah, tujuannya itu ada di sini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian berbagai bentuk pecahan. Jadi ada apa saja bentuk pecahan itu nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian membandingkan dan mengurutkan pecahan. Bisa mengurutkan dari yang terkecil, kemudian kepada yang lebih besar dan paling besar. Atau sebaliknya, dari yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Itu mengurutkannya. Kemudian menentukan hasil operasi hitung. Operasi hitung itu bisa penjumlahan, terus pengurangan, bisa juga perkalian dan juga pembagian. Nah, itu operasi hitung dalam pecahan ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan gitu ya. Dan nanti ada soal kalian bisa mengerjakannya, berarti itu bisa memecahkan masalah. Nah, itu salah satu tujuan dari pembelajaran. Baik, sebelum ke materinya, Bapak sudah siapkan video ya, video untuk kalian simak terlebih dahulu. Nah, sudah Bapak siapkan videonya, kalian simak, cermati ya. Nanti hasil dari video ini apa secara garis besarnya, itu apa maksud dari video ini ya. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Karena memiliki sebuah apel, ia akan
membagi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana caranya? Anna akan memotong apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Anna dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Anna dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Anna dan Lucy sama banyak. Maka Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/3 kue. Andi membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andi harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau sepertiga. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau seperempat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu untuk video. Sebelum ke lebih mendalam, kita mempelajari apa itu yang namanya dengan pecahan ya. Jadi ada gak yang bisa menyimpulkan dari video barusan? Ada yang bisa menyimpulkan hasilnya? Coba Rara dari video barusan yang paling Rara tangkap gitu ya. Coba Pak. Jadi dalam pecahan itu ada yang namanya penyebut dan pembilang. Nah, penyebut itu ada di mana? Di bawah ya. Ada pembilang ada di atasnya. Misalkan tadi ya di contoh video ada apel ya. Apel itu dibagi menjadi 2 bagian. Berarti kalau dibagi 2, 1/2 dan 1/2. Berarti penyebutnya angka berapa? 2. Pembilangnya angka 1. Ya, luar biasa ya. Jadi itu secara garis besarnya dalam pecahan itu ada penyebut dan pembilang. Kita harus paham bahwa kalau penyebut itu angka yang di bawah dan pembilang itu angka yang di atas. Berarti kalau pembilang adalah angka yang menjadi awal kita membagi. Misalkan apelnya ada 1. Nah, berarti itu angka 1-nya adalah pembilang. Dan penyebutnya misalkan dibagi 2. Nah, berarti angka 2-nya adalah penyebut. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya ini sudah Bapak siapkan slide-nya ya. Terkait dengan pecahan. Nah, yang pertama pengertian dari pecahan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Semangka ya. Semangka yang dibelah menjadi 2 bagian. Nah, berarti dari awalnya 1, ini kan 1. Kemudian dibagi 2, berarti 1/2. Yang penyebutnya berarti angka 2. Pembilangnya adalah angka 1. Nah, itu. Jadi semangka yang dipotong misalkan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi setiap potongnya itu sama dengan 1/2 bagian. Nah, itu hasil dari pembagian dari 1 semangka dibagi menjadi 2 bagian. Ya.
Kemudian contoh yang lain, misalkan ada 5 buah balon ya, ada 5 buah balon dengan warna-warna yang berbeda ya. Ada warna hijau, warna kuning, ada warna merah, ada pink, ada ungu ya. Nah itu. Jadi misalkan ada satu balon yang berwarna hijau. Semua balon itu ada 5 kan? Nah, berarti bentuk pecahannya adalah 1/5 gitu ya. Jadi 1 itu pembilang, 5-nya adalah penyebut. Kemudian pecahan itu ada bagian-bagiannya. Ada pecahan campuran. Nah, ini pengertiannya, pecahan campuran itu merupakan bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, itu bentuk pecahan campuran ya. Nah ini cara mengubah dari 8/3 misalkan diubah menjadi pecahan campuran ya. Caranya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut, berarti 8 dibagi 3. Nah ini kan 8 dibagi 3, hasilnya 8 dibagi 3 berapa? 2. Nah kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6, berarti sisanya adalah 2. Jadi 8 dibagi 3 mendapatkan 2, sisanya adalah 2/3 karena yang membaginya adalah 3. Jadi 2/3. Nah, jadi dari pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Jadi dari 8/3 hasilnya adalah 2/3. Itu cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Itu. Kemudian cara pembandingan atau mengurutkan pecahan ya. Jadi kita harus paham cara untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil misalkan dari sampai yang terbesar gitu ya. Nah, misalkan yang pertama, nah ini ada di baris pertama ada 1/2. Kemudian di yang keduanya ada 1/3. Kemudian sejajar dengan 1/2. Kemudian ini 2/3 gitu ya. Nah, diurutkan lagi 1/4, kemudian 2/4, 3/4 sampai 1 ya, dan seterusnya. Jadi ini cara mengurutkan pecahan, bentuk pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan ini dari 0 ya, yang paling kecil 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Nah ini kalau ditulis lagi 5/5 atau bisa ditulis dengan angka 1 gitu ya. Jadi kalau angkanya sama misalkan 3/3 berarti kan itu 1, atau 5/5. Nah berarti 1. Seperti ini 3/4, ini kalau ditulis lagi adalah 4/4 atau bisa ditulis dengan angka 1 gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ya. Kemudian pecahan yang letaknya segaris memiliki nilai yang sama. Jadi pecahan yang memiliki nilai sama gitu ya. Nah, ini contohnya 1/4 dan 2/8. Itu nilainya adalah sama. Mengapa bisa sama? Ya. Misalkan dari 1/4 ini dikali dengan angka yang sama. Contohnya dikali angka 2, berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. Angka 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi antara 1/4 dan 2/8 itu nilainya sama, jadi memiliki nilai yang sama. Atau contoh yang lain, 1/3 dengan 2/6. Nah itu kan sama. Berarti ini dikali angka yang sama, dikali berapa? Sama dikali 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, 3/4 sama dengan 6/8.
Berarti ini dikali dengan angka yang sama. Angka berapa? Tadi sama dengan ini. 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, itu jadi memiliki nilai yang sama. Itu. Nah, kita membandingkan ya, membandingkan dari pecahan yang lebih besar, kemudian ada pecahan yang lebih kecil. Contoh yang pertama, 1/7 dengan 3/7. Jadi 1/7 itu lebih kecil dari 3/7. Kemudian 4/6. 4/6 itu lebih besar dari 2/5. Kemudian 1/2 lebih besar dari 1/4. Dan ini 2/5 lebih kecil dari 5/7 ya. Nah, kemudian kelompok pecahan urutan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. 1/4, kemudian 2/5, 3/6 dan seterusnya. Ini dari yang terkecil sampai yang besar. 1/6, kemudian 2/8, 2/5, 4/7, 3/4 gitu ya. Itu cara mengurutkannya. Kemudian kelompok pecahan urutan dari yang terbesar. Nah, ini sebaliknya dari yang tadi. Dari yang terbesar terlebih dahulu. 5/6, kemudian 6/8, 2/5, 1/3 gitu ya. Itu dan seterusnya. Nah, kemudian cara membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya gitu ya. Dan ini penyebutnya tadi ada di mana? Penyebut itu di atas apa di bawah? Di bawah, betul sekali. Kalau yang di atas disebut dengan pembilang ya. Jadi misalkan 7/8. 7/8 lebih besar dari 3/8. Kemudian ini 2/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, jadi untuk pecahan berpenyebut sama, kita dapat langsung membandingkan. Ini kan sama penyebutnya, 8, ini 8, ini 6 dan juga 6 gitu ya. Jadi bisa membandingkan secara langsung. Nah, misalkan bandingkanlah pecahan 2/6 dan 3/8 ya. Ini 2/6 dan 3/8. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Berarti disamakan ke angka berapa ini? 24. Kenapa 24? Karena angka 24 bisa dibagi angka 8, bisa juga dibagi angka seberapa ya? 6. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari KPK ya. Jadi KPK-nya itu bisa dibagi sama kedua angka tersebut, 6 dan 8. Jadi KPK 6 dan 8 adalah 24 gitu ya. Itu. Jadi kuncinya kita harus tahu dulu angka yang bisa dibagi oleh kedua angka tersebut antara 6 dan 8. Itu kuncinya kita di cara mencari KPK gitu ya. Kemudian kalau sudah sama per 24 berarti kan. Nah, berarti ini 8/24 ternyata lebih kecil dari 9/24 gitu. Kenapa bisa jadi angka 8 di sini? Karena dikali dengan angka yang sama. Ini angka 6 supaya jadi 24 berarti dikali berapa? 6 kali berapa supaya jadi 24? Dikali 4. Berarti yang angka 2 juga, yang pembilangnya dikali 4. Berarti 2 kali 4 adalah 8. Yang bawah juga sama. Ini 8 dikali berapa supaya jadi 24? Berarti kan dikali 3. 8 kali 3, 24. Berarti pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3, 9. Jadi bisa disimpulkan bahwa
8/4 itu lebih kecil dari 9/24. Jadi 8/24 lebih kecil dari 9/24. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, membandingkan pecahan 1/5 dan 3/8. Ya. Pertama kita bandingkan dulu angka yang di depannya. Yang ini kan 1 dan yang ini 2. Nah, ini 1 itu lebih kecil dari 2 kan? Nah, berarti 1/5 lebih kecil dari 2/3/8. Itu lebih mudah ya. Jadi kuncinya lihat angka yang di depannya. Tuh. Tinggal dibandingkan. Nah, kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal langsung dijumlahkan. Contoh, 4/12 ditambah 6/12. Ya. Berarti penyebutnya sudah sama, angka 12, tinggal pembilangnya dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 6. 4 tambah 6 berapa? 10. Jadi 10/12. Nah, kemudian 26/15 ditambah 3/15. Nah, pertama angka yang di depannya ditambahkan. Berarti angka 2 dan 3 ditambahkan. Ya. Ini penyebutnya sudah sama 15, berarti 6 ditambah 3. Nah, pertama 2 tambah 3 dulu hasilnya 5. Kemudian 6 ditambah 3, 9. Jadi 5/9/15. Itu masih bisa disederhanakan ya. Itu bisa dirubah lagi. Jadi antara 9 dan 15 itu bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Berarti dibagi dengan angka 3. 5-nya pindahkan, kemudian ini dibagi 3, 9 dibagi 3, 15 dibagi 3, 5. Jadi hasil akhirnya 5/3/5. Nah, itu hasil akhir dari penjumlahan. Tadi yang pertama adalah penjumlahan biasa dari pecahan biasa, ini pecahan campuran ya. Kemudian menjumlahkan pecahan berbeda penyebut. Kuncinya kalau berbeda penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi supaya bisa dijumlahkan, itu harus disamakan penyebutnya. Contoh, ada 5/6 ditambah 4/9. Nah, penyebutnya kan berbeda, 6 dan 9. Berarti kita cari KPK-nya, angka yang bisa dibagi 6 dan juga angka yang bisa dibagi 9, gitu ya. Berarti angkanya atau KPK-nya adalah angka 18, karena 18 itu bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi 9 ya. Nah, ini 18 dibagi 6 hasilnya berapa? 18 dibagi 6 3. Dikalikan ke pembilang, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Disimpan di sini. Kemudian 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 kali 4 8. Disimpan di sebelahnya. Jadi 15 ditambah 8 sama dengan berapa? 15/18. Nah, sebelum ke 15/18, ini jumlahkan dulu. 15 tambah 8 berapa? 23/18. Kemudian diubah, disederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi hasilnya 1 itu hasil dari pembagian tadi 23 dibagi 18 hasilnya 1. Sisanya 5/18. Itu caranya ya. Jadi penyebut pecahannya disamakan terlebih dahulu. Dari 6 dan 9 berarti kan angka yang bisa dibagi 6 dan 9 adalah angka 18.
Tuh. Nah, contoh yang lainnya, misalkan 3, 2/3 ditambah 1, 1/4. Nah, ini merupakan pecahan campuran ya. Pertama, angka yang di depannya ditambahkan dulu, berarti 3 ditambah 1 ini ya. Kemudian dari angka 3 dan 4, kita cari KPK-nya. Jadi angka yang bisa dibagi 3 dan juga angka yang bisa dibagi 4. Berarti angka berapa? 12 ya. Nah, ini 12. 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 kali 2 8. Kemudian 12 dibagi 4 3. 3 kali 1 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Jadi hasilnya tadi karena di depannya sudah ditambahkan 3 ditambah 1 4. Jadi 4 11/12. Nah, itu. Selanjutnya pengurangan. Jadi secara garis besar antara penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama ya caranya. Jadi kalau dijumlah mah tinggal dijumlahkan pembilangnya, kalau sama penyebutnya. Kalau di pengurangan tinggal dikurangi. Misalkan ini kan sudah sama ya. 12/18 dikurangi 6/18. Berarti tinggal 12 dikurangi 6. Berapa? 6. 6/18. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. 1/3 itu hasil dari 6/8 dibagi dengan angka yang sama. Berarti dibagi dengan angka berapa? Angka 6. 6 dibagi 6 1. 18 dibagi 6 3. Itu ya. Itu. Jadi kita harus jeli bagaimana cara, oh ini masih bisa disederhanakan, berarti harus disederhanakan. Oh ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti sudah sampai di situ gitu ya. Nah, jadi pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, kalau tadi kan sama penyebutnya. Nah, ini berbeda penyebutnya. Penyebutnya di sini 6 dan 9. Nah, berarti kita samakan. Berarti dari 6 dan 9 tadi sebelumnya sudah itu angka 18. 18 dibagi 6 3. 3 kali 5 15. 18 dibagi 9 2. 2 kali 4 8. Jadi 15 dikurangi 8 7. 7/18. Nah, itu. Jadi kalau berbeda penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, ini campuran ya, dari pecahan campuran. 3 3/5 dikurangi 2 2/4. Nah, seperti biasa tadi yang di depannya dikurangi. Berarti 3 kurangi 2 ini. Kemudian dari 5 dan 4 penyebutnya disamakan menjadi 20. 20 dibagi 5 4. 4 kali 3 12. 20 dibagi 4 5 kali 2 10. Jadi 12 dikurangi 10 2. Jadi tadi sudah dikurangi 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 2/20 atau 1/10. Karena 2/20-nya tadi disederhanakan. 2 dibagi 2 1. 20 dibagi 2 10. Jadi 1/10. Itu. Nah, itu. Jadi materinya tentang tadi bagaimana membandingkan, kemudian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang besar, kemudian sebaliknya dari yang besar sampai yang kecil, kemudian masuk ke penjumlahan, kemudian pengurangan gitu ya. Itu materinya. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan? Silahkan. Ya, boleh. Bagaimana penerapan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, jadi penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu tadi sudah disampaikan juga ya secara garis besarnya secara awal. Jadi
dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita jumpai. Misalkan kalau di sekolah ada yang jajan nih, jajan misalkan jajan kue, jajan kue. Ada 4 orang yang berkumpul. Ternyata mau dibagikan kuenya. Nah, berarti kan dari kue tersebut itu kita bisa mengaplikasikannya cara membagi kue tersebut dengan menggunakan bentuk pecahan. Kuenya satu, ada 4 orang. Berarti setiap orangnya mendapatkan bagian 1/4 gitu ya. Jadi misalkan ada Rara, ada Naomi, ada Fitri dan juga Latifah nih. Ada satu kue dibagi 4 orang, berarti Rara 1/4, Naomi 1/4, Latifah 1/4, Fitri juga 1/4. Nah itu cara pengaplikasiannya. Misalkan di sekolah, nah itu cara pengaplikasiannya. Nah itu setelah dari materi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, ya. Kemudian Bapak coba ini mau bertanya ya dari materi yang tadi ke Naomi ya, ke Naomi. Nah, dalam pecahan itu tadi ada apa saja? Ada pembilang dan penyebut. Dari laki-laki, Caca ya. Misalkan ya, kita ingin menjumlahkan pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita ingin menjumlahkan pecahan nih, tapi penyebutnya tidak sama. Berarti kalau masih tidak sama, kita belum bisa menjumlahkan. Berarti langkah pertama kita harus seperti apa? Cung, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Tara tahu? Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan, kalau penyebutnya berbeda, itu ya berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Cara menentukan apa? Naomi apa tadi? Menentukan apa tadi? Angka yang sama itu diambil dari apa? Penyebutnya supaya sama, berarti ngambilnya dari apa? Tadi kata Bapak. KPK. Ya, jadi KPK-nya harus tahu supaya kita bisa menentukan bahwa penyebutnya itu sama gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita selanjutnya membagi kelompok ya, membagi kelompok. Nah, kelompok 1, nah ini kan sudah berkumpul ya, sudah berkumpul kebetulan. Untuk kelompok 1 ini adalah laki-laki semua ya, laki-laki semua. Bapak sudah siapkan lembar kerja tiap kelompoknya ya. Silahkan dikerjakan ya, dikerjakan lembar kerjanya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit per kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, siap? Ya, silahkan. Ya, silahkan dimanfaatkan waktu 10 menit. Ya, silahkan sambil berdiskusi ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada permasalahan? Sementara belum ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kelompok 2? Ya, silahkan kalau sudah berdiskusi silahkan ditulis hasilnya ya. Ya.
Silahkan manfaatkan waktu ya untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi dengan rekan yang lainnya. Jangan terburu-buru. Ya. Mudah ya? Mudah? Sulit? Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Kelompok satu, bagaimana kelompok satu? Ya, masih ada waktu, silahkan. Ya, tunggu ya. Ini kebetulan kelompok satu masih belum, sebentar lagi. Ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Silahkan dimanfaatkan dulu ya. Jadi nanti ke depannya perwakilan dari tiap kelompok ya, tiap kelompok. Jadi satu orang perwakilan tiap kelompok nanti menuliskan hasil dari diskusinya, terus nanti mempresentasikan ya. Sebelumnya nanti ada perkenalan dulu ya, ada perkenalan dulu. Misalkan dari kelompok satu, saya siapa namanya dari kelompok satu. Ini hasil diskusi kelompok kami, hasilnya sebutkan gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi silahkan perwakilan dari kelompok kalau sudah. Kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Sudah ya. Dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau mewakili ke depan? Marsha. Marsha? Ya. Silahkan. Dibawa hasil diskusinya, ditulis dulu hasilnya, nanti dipresentasikan. Ya. Silahkan. Nah, ini kelompok satu di sini. Ya. Kalau tidak cukup bisa ke bawah sini. Ya, dengan situ. Silahkan dipresentasikan ke kelompok yang lain. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa dari kelompok berapa? Ini hasil pekerjaan saya atau pekerjaan kelompok kami gitu. Silahkan. So. Ya. Yang keras, coba yang keras. Assalamualaikum
wabarakatuh. Ya, terus saya Saya Marsha, Marsha, perwakilan dari dari kelompok 1. ini hasil dari diskusi kelompok 1. Ini hasil Diskusi dari kelompok 1. silahkan disebutkan. 2 per 3 tambah 2 itu 1/6. Jadi menurut dari kelompok 1 ternyata hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 1/2 itu karena ini penyebutnya tidak sama ya Cak awalnya. Berarti disamakan dulu. 2 dan 3 itu KPK-nya berarti berapa? 6. Ya, betul sekali. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian hasil akhirnya adalah 1/6. Karena ini hasil dari penyederhanaan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, silahkan duduk. Kemudian perwakilan dari kelompok 2. Silahkan. Ya. Naomi. Ya. Ya, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silahkan disampaikan. Kenapa ini bisa jadi angka 4 di sini? Nah, ini kan berarti apa? KPK-nya ya, KPK. Jadi penyebutnya karena awalnya berbeda. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya di angka 4. Karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Ya, jadi hasil akhirnya 1/4. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terakhir kelompok 3. Silahkan perwakilan dari kelompok 3. Ini dari kelompok 1 tadi penjumlahan, terus pengurangan, pecahan biasa semuanya. Ini untuk kelompok 3. Silahkan. Stop. Ya, silahkan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari penjumlahan 2/1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4. Ya. Ini kalau kelompok 3 itu pecahannya adalah pecahan campuran ya. Nah, berarti
Karena penyebutnya sudah sama, ya berarti tinggal yang di depannya dijumlahkan, terus pembilangnya juga tinggal dijumlahkan. Gitu ya. Berarti hasilnya 3/4. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Tuh, hasil dari diskusi tiap kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian hasil yang tadi silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, selanjutnya sebelum ke evaluasi, nanti ada evaluasi ya tiap individu. Kalau tadi kan tiap kelompok ya, lembar kerja tiap kelompok. Kalau nanti kita akan melaksanakan evaluasi tiap individu. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, peregangan dulu supaya otaknya tidak tegang, tangannya juga tidak tegang ya. Kita berdiri dulu sama-sama. Berdiri ya, silahkan berdiri. Yo, semua berdiri, semua berdiri. Berdiri ya. Menghadap ke depan semua. Nah, menghadap ke depan semua. Kita akan bermain yang namanya botak, batik, dan batuk ya. Ada 3 kata. Ada botak, batik, dan batuk. Kalau botak itu memegang kepala. Nah, botak. Kalau batik memegang pundak, bajunya, batik. Kalau batuk memegang mulut ke sini, ya. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk, ya. Siap. Konsentrasi. Botak, batik, batuk. Batuk, batik, botak. Botak, botak. Cik. Nah, jadi jangan terpengaruh karena melihat ke Bapak ya. Ucapan Bapak ke botak, tapi tangannya ke batik. Jadi ikuti kata-kata Bapak ya. Ikuti kata-kata Bapak ya. Batuk, botak, batik, botak, batuk, batik. Nah, jadi itu untuk melatih konsentrasi. Tepuk tangan untuk itu semua. Ya. Silahkan duduk. Duduk lagi. Nah, terakhir kita coba tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi ya, evaluasi. Jadi kalian silahkan, di sini sudah Bapak siapkan untuk lembar evaluasinya. Silahkan ditulis ya, dikerjakan soalnya. Silahkan dikerjakan ya. Ya, kerjakan ya. 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 Ya, silahkan dikerjakan. Ini penilaiannya masing-masing individu. Kalau tadi per kelompok, sekarang masing-masing individu.
Ya, silahkan. Mm-mm. Ya. Gimana, Nomi? Ya. Ini berarti 24 ya. 24 itu berarti 4 dan 6 itu kan ada sebat non, sebat apa? Penyebat, ya, penyebut. Nah, berarti KPK-nya adalah 24 ya. Ya. Ya, nah, Den. Nah, ini kan berbeda ya penyebutnya. Berarti harus disamakan terlebih dahulu. 3 dan 4. Nah, berarti disamakan penyebutnya menjadi angka berapa ini? 12. 12. Berarti ini disebut dengan KP, KPK ya. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12 ya. Ya, nanti nunggu yang lain ya, dikumpulkannya bersama-sama. Jangan lupa dikasih nama, kasih nama di atas ya.
Ada yang belum? 2 menit lagi ya. Yang belum 2 menit lagi. Renata, sudah? Nunggu yang belum dulu ya. Ayo, selfie. Yang belum. Waktunya habis, silahkan dikumpulkan ya. Oke, dia. Ya, ini sudah dikumpulkan hasil pekerjaan dari tiap individu, tadi evaluasi yang telah kita laksanakan, ya, bahwa secara garis besar terkait dengan hasil kerja dari tiap individu barusan Bapak coba periksa ya, secara sepintas, secara garis besar, alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan hasil dari evaluasi yang Bapak berikan ya. Mudah-mudahan kalian nanti apabila mendapatkan permasalahan ataupun soal-soal yang Bapak berikan itu bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi intinya untuk materi kali ini yang terkait dengan pecahan, jadi kita harus pahami ya, yang dimaksud dengan pecahan itu ada pecahan biasa dan pecahan campuran gitu ya. Kalau pecahan biasa itu bisa dirubah ke pecahan campuran dengan catatan pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut gitu ya. Nah, itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, misalkan kita ingin melakukan operasi bilangan pada pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama, itu bisa secara langsung dijumlahkan atau dikurangi. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya, dengan cara mencari KPK dari kedua angka di bilangan pecahan tersebut yang termasuk ke dalam penyebutnya gitu ya, penyebutnya. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita harus memahami apa-apa yang menjadi catatan
yang berada atau permasalahan yang kita alami ketika kita menghadapi permasalahan di materi pecahan, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak coba akan mengecek lagi terkait dengan materi pecahan barusan, ya. Coba dalam pecahan itu ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Pembilang itu biasanya ada di sebelah atas, penyebut ada di bawah, gitu ya. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan penjumlahan atau pengurangan, misalkan penyebutnya tidak sama, berarti kita harus apa dulu terlebih dahulu? Menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mencari KPK, ya, mencari KPK-nya dulu, ya. Misalkan penyebutnya 2 dan 3. Nah, berarti KPK-nya berapa? 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6, ya. Kalau KPK dari 2 dan 5 berapa? 10. Ya, betul, ya. Jadi Bapak barusan sudah cek, sudah mengevaluasinya, hasil kerjanya bagus, hasil kerja kelompoknya juga bagus, ya. Bapak coba satu persatu tadi dengan evaluasi juga dicek sudah bagus, alhamdulillah, ya. Jadi intinya materi yang telah disampaikan barusan itu kalian silahkan dihafalkan lagi di rumah, dibuka lagi materinya. Slide yang tadi, ya, sudah kalian rangkum di tulisannya masing-masing, di buku tulisnya masing-masing. Silahkan itu dihafalkan. Itu menjadi acuan pegangan kalian materi yang telah disampaikan. Silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, ya, tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi untuk setiap materi berikutnya kan Bapak selalu sampaikan, ya. Kalian di rumah silahkan cari terlebih dahulu, bisa lewat buku tulis, ya, atau misalkan buku paket, atau sekarang kan sudah canggih, ya, bisa lewat handphone, smartphone kalian, gitu ya, bisa lewat Google mencari. Nah, untuk materi berikutnya di matematika itu adalah perkalian, ya, operasi hitung perkalian. Jadi kalian bagaimana cara mengalihkan pecahan. Nah, itu kalian pahami dulu bagaimana cara mengalihkannya. Nah, rumusnya seperti apa? Itu silahkan kalian cari, boleh di buku, boleh di internet, ya. Nah, itu menjadi acuan untuk pelajaran selanjutnya, gitu ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin, ya. Nah, kemudian rekan kita tadi ada yang sakit, mudah-mudahan beliau lekas sembuh karena tadi memang menurut informasi sakit, ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kita kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus dilaksanakan. Salah satunya dengan gemar belajar, ya. Gemar belajar itu menjadi salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kita ingin menjadi anak Indonesia yang hebat, berarti kita harus menjalankan ke 7-7-nya, ya. Yang paling digarisbawahi adalah belajar. Jadi gemar belajar, ya. Belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Di rumah kita belajar, ya. Kemudian selain di rumah juga di sekolah agama, ya. Jadi di diniyah juga kita belajar tentang ilmu agama, ya. Nah, itu kan sering dilaksanakan. Alhamdulillah di kita
itu berjalan dengan baik ya. Di sekolah kita belajar, di diniyah kita belajar juga, pulang dari diniyah kita belajar gitu, datang ke rumah kita juga belajar, membuka lagi materi-materi yang sudah dipelajari di sekolah ataupun di diniyah gitu kan. Di sekolah kebanyakan materi-materi tentang pelajaran umum. Kalau di diniyah itu materinya tentang pelajaran agama ya. Ada tentang sejarah Islam, ada juga tentang fikih dan lain-lain gitu ya. Nah, itu menjadi suatu acuan untuk kita dan menjadi bekal untuk kita nanti ya, bekal untuk kita nanti di masa depan kita. Kita sekarang sudah kelas 5 ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan ya. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan silahkan kalian dibuka lagi. Tidak hanya matematika, tapi pelajaran yang lainnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan materi-materi yang lainnya juga silahkan dipelajari kembali ya. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita berdoa ya, dalam hati saja. Bapak pimpin langsung berdoa dalam hati, mudah-mudahan menjadi berkah. Berdoa mulai. Selesai? Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.